Dan hukum ini kan setidaknya dengan kita berkuliah di Fakultas Hukum, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Karena pertanggungjawaban keilmuan atau orang-orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, dimanapun dan kapanpun kamu sedang nonton podcast ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan apapun yang terjadi tetap semangat. Kembali lagi nih dengan saya Faisa Asyura Firmansyah. Saya sering disapa Ica. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya sudah ditemani oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Asahan. Kita sapa dulu beliau. Halo Abang Ramadan Syaputra ya. Iya, halo Ica. Iya, udah lihat kok dari bajunya. Oh iya. Di baju. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih Bang udah datang di podcast channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Iya, ini saya udah kali kedua diundang di podcast. Baik. Oke Bang, sebelum kita lanjut nih, kita sapa dulu penonton setia channel YouTube Fakultas Hukum ya Bang ya. Saya ingatkan lagi kepada penonton setia channel Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk dukung terus channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan dengan cara like dan komen, subscribe sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Dan jangan lupa untuk tekan belnya untuk mendapatkan setiap notifikasi dari video-video terbaru di channel kami. Oke Bang, lebih akrab nih Bang. Disapanya dipanggil dengan apa nih biar lebih dapat aja gitu. Biasa dari kecil sampai dewasa dipanggil Putra. Oh Bang Putra, ya. Baik. Untuk kesibukan Bang Putra nih, sehari-harinya sekarang apa? Karena kan saya lihat, seperti yang kita lihat, baju yang Abang pakai ini mungkin ada sangkut pautnya untuk kesibukan Abang sehari-hari. Iya, terima kasih. Kegiatan ataupun kesibukan saya saat ini ialah menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Asahan masa jabatan 2018 sampai dengan 2023. Tepatnya saya mengampu sebagai koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Sebelum saya menjabat sebagai Bawaslu, background saya adalah seorang praktisi hukum atau penasihat hukum atau yang biasa dikenal dengan sebagai advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Tetapi sekarang cuti karena jabatan yang memerintahkan bekerja penuh waktu, sehingga saya mengajukan cuti sebagai advokat. Kerja sampingan selain Bawaslu ini ada nggak Bang? Nggak ada, kita fokus ngurus pemilu aja gitu. Baik. Karena dengan kita menjabat, jiwa dan raga kita itu sudah untuk melakukan pengawasan pemilu. Nah, dari informasi yang saya peroleh dari tim ini Bang kan, Abang nih katanya alumni Fakultas Hukum UNA ya Bang. Iya. Kalau boleh tahu atau angkatan berapa gitu Bang? Saya angkatan tahun 2006. Wah, baru umur 2 tahun saya Bang. Iya. Baru 2 tahun? Iya dong, baru 2 tahun umur. Berapa umur? Aduh. 19. Di 2006 saya mendaftar di Universitas Asahan, tepatnya di Fakultas Hukum, dan gedungnya ini dia gitu. Dan selesai pada tahun 2011. Kemarin tuh kami mahasiswanya sekitar 40-an kalau nggak salah. Dikit ya Bang ya, masih belum sebanyak sekarang ya Bang. Iya. Banyak perubahan.
Nah, kalau untuk kuliah nih Bang, kenapa memilih berkuliah di UNA gitu? Sementara kan kita ibaratkan UNA itu kan universitas yang kecil di daerah pula gitu Bang. Kenapa nggak memilih kuliah di universitas kota-kota besar lainnya gitu? Yang pertama, saya cinta daerah. Siapa lagi yang memajukan daerah kalau enggak putra daerahnya, kan begitu kan. Makanya kalau bagi saya, kampus itu merupakan tempat diciptakannya kader-kader pemikir gitu. Jadi pandangan saya gitu, mau kuliah di mana saja, itu nggak ada masalah, tergantung individunya. Yep. Dan tergantung bagaimana individu itu menerapkan yang namanya Tridharma perguruan tinggi gitu kan. Makanya pada saat saya tamat sekolah, saya memutuskan untuk ya di UNA saja gitu, karena UNA ini kan universitas yang sudah lama berdiri. Bahkan saudara kandung saya, abang kalau di kita tuh abang yang pertama juga lulusan dari UNA, Fakultas Pertanian. Makanya saya anggap UNA ini bisa mendidik saya sebagai manusia yang berkepribadian lebih baik dari sebelumnya dan orang-orang yang berpikir gitu. Nah itu tadi kan universitasnya nih Bang. Kita berbicara tentang jurusan. Kenapa nih Abang memilih jurusan hukum? Apakah ada ketertarikan sendiri di dalam bidang hukum gitu Bang? Hukum. Kenapa saya memilih fakultas hukum? Kalau kita berbicara hukum itu adalah peraturan yang berisikan norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengatur keseimbangan kepentingan masyarakat dan keadilan dan mengikat terhadap siapa saja gitu. Nah, di dalam kehidupan berwarga negara dari lahir kita itu sudah terikat oleh yang namanya hukum, baik itu hukum tertulis, hukum tidak tertulis kan gitu. Nah, hukum ini merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Dengan kita mengetahui hukum, maka kita lebih memahami mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, berdasarkan dari alasan tersebut, karena saya juga manusia, saya terikat dengan hukum yang ada di Indonesia, baik tertulis atau tidak tertulis, maka saya anggap hukum merupakan program studi yang asik gitu, yang bermanfaat setidaknya bagi diri sendiri gitu. Itulah alasan mengapa pada saat itu saya mengambil fakultas hukum. Berarti tidak ada ketertarikan dengan jurusan lainnya Bang? Pada saat itu belum ada, hanya hukum. Nah untuk tadi kan fakultasnya Bang, jurusannya. Sekarang kita berbicara dengan mata kuliahnya. Mata kuliah yang paling Abang favoritkan atau yang paling Abang gemari gitu, apa kalau boleh tahu? Terkait tentang mata kuliah yang saya gemari, saya lebih favorit kepada hukum pidana gitu. Nah, kenapa alasan saya tertarik terhadap hukum pidana? Karena dengan kita memahami dan mengetahui hukum pidana, maka kita dapat menentukan mana perbuatan yang salah, mana yang tidak gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari yang namanya tindak pidana yang berdampak kepada kita masuk penjara gitu. Itulah alasan kenapa lebih menarik hukum pidana daripada hukum yang lainnya bagi saya gitu ya. Bagi Abang sendiri gitu. Iya. Nah kalau di kampus itu, terutama di fakultas, pasti ada dosen yang friendly, yang killer ya kan Bang ya. Kalau boleh tahu, dosen yang killer menurut Abang, versi Abang sendirinya siapa? Nanti ini lihat ini beliau. Gak apa-apa dong, gak apa-apa.
Kalau pada masa perkuliahan saya dulu tuh ada dua dosen. Yang pertama itu Pak Sahrun Shah atau mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan yang kedua itu Pak Komis Simanjuntak. Beliau juga atau berarti sama dari generasi dulu sampai sekarang sama ya. dua beliau. Cuman karena killer itu, Bang. Dan saya pernah kuliah gabung sama semester bawah dua dosen yang saya sebutkan itu, Pak Sarusa dengan Pak Gomez. Karena kemarin saya nggak lulus, saya diletakkan diikuti perkuliahan pada semester bawah gabung. Itu dosen killer sama favorit, Bang? Bisa dikatakan begitu. Alasannya tadi? Alasan favorit? Iya. Atau alasan killer? Alasan favoritnya dulu kalau boleh tahu. Alasan favorit? Ya, kalau secara umum semua dosen saya favorit. Karena dosen ini kan memiliki karakteristik dan kualitas, makanya bisa mengajar sebagai dosen gitu. Semua bagus gitu. Tetapi memang ada yang lebih menarik perhatian gitu. Kalau untuk Pak Sarunsyah, pintar dan cerdas dan tegas gitu. Sama juga dengan Pak Komis Simanjuntak gitu. Pintar, cerdas dan tegas gitu. Kalau untuk alasan killernya gitu, Pak? Alasan killernya kalau nggak masuk 3 kali berturut-turut kita ngulang. Betul. Sekarang gitu juga. Sampai sekarang. Sekarang mungkin jadi dosen favorit juga di angkatan saya gitu. Makanya pernah saya ngulang ke semester bawah gabung. Berarti abang ini termasuk mahasiswa yang sering bolos? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Sampai ngulang gitu? Atau cuman mata kuliah Bapak itu yang sering bolos? Enggak. Karena kalau Pak Komis dulu hukum acara faraid ya. Kalau waktu masa saya dulu. Masa Bang. Pak Sarunsa pidana kalau hukum acara pidana kalau nggak salah. Nah, untuk kegiatan abang selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum nih apa gitu, Bang? Selama menjadi mahasiswa, atau abang termasuk dalam kategori mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau kuliah mahasiswa kunang-kunang, kuliah nangis, atau bisa jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Apa tadi? Kupu-kupu, kunang-kunang, kura-kura. Kupu-kupu, kuliah pulang. Kura-kura, kuliah rapat. Kuliah rapat. Satu lagi? Kunang-kunang, kuliah nangis. Kok bisa nangis ya? Banyak tugasnya mungkin. Oh ya kan? gitu. Zaman dulu. Kegiatan dulu pada masa perkuliahan sih, kalau untuk eksternal kampus pernah jadi BEM. Tapi sebagai anggota BEM. Kalau di luar kampus pernah juga ngurusi remaja masjid. Jadi ketua pada saat itu gitu. Kalau selebihnya ya inilah gimana pemuda normal lainnya gitu kan. Itu saja. Bisa dibilang kura-kura lah ya, Bang, kuliah rapat. Kuliah rapat. Soalnya saya mahasiswa kunang-kunang, kuliah nangis. Kok bisa nangis? Kalau remaja sekarang ngomongnya gitu, bahasa gaulnya gitu, Bang. Kalau dulu nggak ada. Tapi dulu memang pada masa kami tembok pusat Fakultas Hukum tuh dibuat salah pada masa dekatnya
Bapak almarhum Ali Umri. Kenal? Enggak. Kenal Bapak almarhum Umri. Itulah di tembok, pertama kali tembok itu berdiri gitu. Baru memang perkembangan pesat juga untuk Universitas Sasaran kan. Apalagi terlebih Fakultas Hukum UNA. Sampai ada podcast begini kan, inovasi yang sangat brilian gitu. Dan saya anggap juga dengan adanya podcast seperti ini termasuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi kan, pengabdian ke masyarakat, pengembangan dan pendidikan pengajaran gitu. Makanya saya sangat aplos. Bahkan saya juga rencana mau ngambil pasca sarjana juga di Fakultas Hukum ini gitu, karena cukup bagus dan bahkan sudah akreditas A ini kan. Masih B kalau. Oh masih B ya? Masih B. Oh masih B ya? Semoga Hukumnya juga B ya. ya? Iya. Nah, kalau tadi kan kesibukan kegiatan Abang selama menjadi mahasiswa. Kalau cita-cita sendiri, apa cita-cita Abang selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum? Atau memang profesi Abang sekarang, cita-cita Abang sebelumnya ketika menjadi mahasiswa? Kalau berbicara cita-cita, kalau saya sih dulu cita-citanya bagaimana membahagiakan orang tua. Dan itu mungkin cita-cita dasar setiap anak kan gitu kan. Nah, bagaimana membahagiakan, pasti menyayangi dan tidak menyusahkan gitu. Nah, kalau terkait cita-cita pekerjaan, awal kita masuk, kita hanya mau mengenal apa itu tentang hukum. Selain juga kita mau mendapatkan legalitas formil ijazah S1 gitu. Kan gitu kan? Iya benar. Karena kebanyakan gitu pemikiran ketika kita masuk gitu. Selama saya mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Hukum, saya tertarik di dunia advokat gitu. Makanya pada saat setelah saya lulus menyandang gelar S1, saya mengikuti program pendidikan khusus profesi advokat gitu. Karena ketertarikan saya di dunia hukum dan itu. Nah, saya memilih profesi advokat atau dunia praktisi hukum. Ketika saya selesai di 2011, pada tahun 2012 saya tuh magang di kantor advokat Widodo, Rito, Komis, dan rekan 2013 magang. Kemudian 2013 saya ikut pendidikan profesi advokat. Kemudian 2014-nya saya mengikuti ujian profesi advokat yang diadakan Pradi, yang alhamdulillah satu kali ujian saya lulus. Yang kita tahu Pradi itu zero KKN, artinya tidak ada intervensi, tidak ada manipulasi dalam mengikuti ujian profesi advokat tersebut gitu. Nah, 2014 saya ujian dan nyata lulus. 2015 saya diangkat sumpah oleh Pengadilan Tinggi Medan. Nah, setelah saya mendapatkan berita acara sumpah, saya tetap gabung bersama kantor hukum Widodo, Rito, Komis, dan rekan sampai kepada 2018 ketika saya menjabat sebagai anggota Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, saya cuti. Nah, itulah cita-cita saya memang. Setelah saya di Fakultas Hukum, saya ketertarikan dunia advokat gitu. Seperti yang Abang tahu nih, seperti yang kita tahu juga, peminat jurusan hukum itu kan udah makin banyak ya Bang. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk mahasiswa jurusan hukum yang boleh Abang sampaikan gitu? Pesan-pesan untuk mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Ya, yang pertama, jangan jadikan
kuliah ini untuk mencari pekerjaan hanya mengandalkan ijazah, walaupun ijazah itu merupakan syarat formil untuk menduduki atau menikmati sesuatu yang ada di negara ini. Sama halnya dengan kalau kita tidak punya KTP, maka kita tidak bisa menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah gitu. Tetapi kan bukan hanya berbicara selembar kertas ijazah gitu. Makanya kan setiap kampus tuh kan tujuannya kan menggodok mahasiswa sebagai pemikir gitu, bukan pekerja. Artinya walaupun banyaknya peminat fakultas hukum, outputnya itu jangan ketika lulus cari kerja di perusahaan gitu. Masih banyak yang lain gitu. Karena hukum ini kan fleksibel. Yep. Contoh salah satunya kalau macam saya kan, saya ini nggak mau kerja di perusahaan gitu, ya kan. Ambil profesi advokatnya berdasarkan keahlian gitu. Makanya paradigma kita yang harus diubah, bukan kita kuliah cari ijazah cari kerja di perusahaan lain gitu. Karena bakat kita bisa kita kembangkan sendiri gitu. Dan hukum ini kan setidaknya dengan kita berkuliah di fakultas hukum, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Karena pertanggungjawaban keilmuan atau orang-orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, ya, boleh dong tips sukses itu menurut versi Abang gimana? Tips sukses, atau kalau nanya tips sukses, apa sekarang ini saya sudah sukses? Tapi oke, tips sukses kalau orang mandang saya selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Asahan, sukses alhamdulillah, karena saya juga membawa nama besar Universitas Asahan, tepatnya Fakultas Hukum gitu. Nah, adapun tips sukses menurut saya, yang pertama adalah sayangi kedua orang tua. Itu kunci pertama. Karena tanpa restu orang tua, semua yang kita lakukan ya sia-sia gitu. Jangan durhaka gitu kan. Karena dosa kepada orang tua azabnya di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan kesalahan dosa-dosa yang lain itu, yang dipertahankan di akhirat. Kalau orang tua dunia dan akhirat kita sudah kenal gitu. Baru kemudian ya belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius kan gitu. Baru kemudian ya pilih pertemanan, kalau bahasa Inggrisnya circle gitu. Sama kayak lagu apa? Berkumpullah dengan orang-orang soleh, kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau kita circle-nya di kalangan yang memotivasi, mudah-mudahan kita termotivasi dan mendapatkan aura positif gitu. Baru kemudian ya membangun jaringan pertemanan lah, jaringan pertemanan gitu. Kemudian ya jangan lupa doa, karena apapun sekarang usaha kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kita kesuksesan, ya sabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mana yang terbaik bagi umatnya. Saya rasa itu sih kalau untuk tips. Oke, untuk Bang Putra, terima kasih. Semoga tips-tips tadi menginspirasi buat kita untuk menjadi pribadi yang sukses. Dan baiklah, sekian podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Hukum Fakultas Universitas Asahan. Dan dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tekan belnya untuk mengetahui
notifikasi-notifikasi dari channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. See you next video. Bye-bye.